Mindset bisnis. Bagaimana cara menjadikan uang bekerja untuk Anda? Pernahkah Anda bertanya, mengapa ada orang yang bekerja siang malam selama puluhan tahun tetapi tetap kesulitan secara finansial, sementara ada orang lain yang tampak santai, bahkan saat sedang tidur uang terus mengalir ke rekeningnya? Apakah mereka lebih pintar, lebih beruntung, atau mereka memiliki rahasia yang tidak diketahui kebanyakan orang? Faktanya, perbedaan terbesar bukan terletak pada seberapa keras seseorang bekerja, melainkan pada bagaimana ia memperlakukan uang. Orang kebanyakan bekerja untuk uang, sedangkan orang yang benar-benar kaya membuat uang bekerja untuk mereka. Inilah prinsip yang dipraktikkan para pengusaha sukses dan investor kelas dunia. Dalam video ini kita akan membahas langkah-langkah praktis dan mudah dipahami tentang cara membuat uang menjadi karyawan yang terus bekerja siang dan malam menghasilkan kekayaan. Jika Anda ingin keluar dari siklus bekerja tanpa henti, membangun kebebasan finansial, dan mewariskan kesejahteraan bagi keluarga, pastikan Anda menyimak video ini sampai selesai, karena satu perubahan cara berpikir saja bisa mengubah masa depan keuangan Anda selamanya. Salah satu perbedaan terbesar antara orang yang hanya bekerja demi uang dan orang yang membangun kekayaan adalah ini. Orang biasa bekerja untuk mendapatkan uang. Orang kaya membuat uang bekerja untuk menghasilkan uang lagi. Artinya, setiap rupiah yang Anda miliki diperlakukan seperti karyawan. Tugasnya adalah menghasilkan karyawan baru, bukan hanya dihabiskan untuk konsumsi. Berikut penjelasan praktisnya. 1. Ubah pola pikir. Uang adalah aset produktif. Misalnya Anda memiliki 100 juta, ada dua pilihan. Dibelikan mobil yang nilainya terus turun, diinvestasikan atau dijadikan modal usaha yang menghasilkan keuntungan setiap bulan. Contoh, deposito syariah, sukuk, obligasi memberikan imbal hasil. Membeli mesin produksi yang meningkatkan kapasitas usaha. Membuka usaha yang menghasilkan laba. Maka uang itu bekerja tanpa Anda harus terus-menerus menukar waktu dengan uang. 2. Bangun aset bukan hanya penghasilan. Banyak orang berpenghasilan besar tetapi tetap miskin karena semua uang habis untuk gaya hidup. Sebaliknya, orang kaya membeli aset. Contoh, aset, properti yang disewakan, saham perusahaan yang membayar dividen, bisnis, hak cipta buku atau video, mesin produksi, lahan produktif. Misalnya sebuah rumah kontrakan menghasilkan 2 juta per bulan. Rumah itu bekerja menghasilkan uang walaupun Anda sedang tidur. 3. Investasikan kembali keuntungan. Misalnya usaha menghasilkan laba 10 juta setiap bulan. Jangan langsung dihabiskan. Contoh, 5 juta dipakai kebutuhan hidup, 5 juta diputar lagi untuk menambah stok, membuka cabang, membeli alat baru, atau investasi. Keuntungan baru akan menghasilkan keuntungan berikutnya. Inilah kekuatan bunga majemuk, compounding. 4. Bangun sistem. Jangan bergantung pada diri sendiri. Pebisnis kecil sering berpikir, kalau saya tidak bekerja, usaha berhenti. Pebisnis besar berpikir, bagaimana usaha tetap berjalan walaupun saya sedang libur? Caranya, membuat SOP merekrut orang yang tepat, menggunakan teknologi, mendelegasikan pekerjaan. Akhirnya bisnis menghasilkan uang meskipun pemilik tidak mengawasi setiap saat. 5. Miliki beberapa sumber penghasilan. Jangan hanya mengandalkan gaji, misalnya gaji ASN, investasi syariah, bisnis sampingan, royalti buku, kanal YouTube, kursus daring. Jika satu sumber berhenti, masih ada sumber lain. Namis. Gunakan utang secara produktif. Utang konsumtif membuat uang bekerja untuk bank. Utang produktif digunakan untuk membeli aset yang menghasilkan pendapatan lebih besar daripada biaya utangnya. Ini memerlukan perhitungan yang matang agar risikonya terkendali. 7. Belajar meningkatkan nilai diri. Investasi terbaik seringkali adalah ilmu. Misalnya, belajar pemasaran, belajar negosiasi, belajar kepemimpinan, belajar teknologi dan AI. Ilmu tersebut membuat Anda mampu menghasilkan pendapatan yang lebih besar sepanjang hidup. Contoh sederhana. Bayangkan Anda memiliki 50 juta. Pilihan A, membeli motor hobi, 5 tahun kemudian nilainya turun. Pilihan B, membuka usaha kecil yang menghasilkan laba 2 juta per bulan. Laba diinvestasikan kembali.
Setelah beberapa tahun, usaha berkembang dan menghasilkan beberapa kali lipat. Pada pilihan kedua, uang telah bekerja untuk Anda. Perspektif Islam. Dalam Islam, harta adalah amanah yang harus dikelola dengan benar, bukan ditimbun. Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta, mereka yang berada dalam kekuasaanmu, yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupan. Al-Quran Surah An-Nisa, ayat 5. Ayat ini menunjukkan bahwa harta merupakan sarana penopang kehidupan yang perlu dikelola secara bijaksana. Rasulullah SAW juga bersabda, sebaik-baik harta yang baik adalah yang berada di tangan orang yang saleh. Hadis sahih. Artinya kekayaan bukan sesuatu yang tercela jika diperoleh dengan cara halal, dikelola secara amanah, dimanfaatkan untuk keluarga, dakwah, membantu sesama, dan terus diproduktifkan. Rumus sederhana penghasilan, menabung, membeli aset menghasilkan uang, keuntungan diinvestasikan kembali, aset bertambah, kebebasan finansial. Bagi Anda yang berprofesi sebagai karyawan ASN sekaligus memiliki pengalaman luas di dunia pendidikan misalnya, langkah yang sangat potensial adalah mengubah keahlian menjadi aset produktif. Misalnya menulis buku, membangun kanal YouTube edukasi, membuat kelas daring, atau mendirikan lembaga pelatihan. Aset-aset ini dapat terus menghasilkan manfaat dan pendapatan dalam jangka panjang, sekaligus menjadi sarana dakwah dan amal jariah jika isinya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk memberi tanda like, subscribe, dan share. Sampai jumpa pada video berikutnya.